Persekutuan Perayaan Syukur ulang tahun ke-38 LKC. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kepala Gereja, yang menugaskan gerejamu untuk mengerjakan pelayanan di bidang kesehatan, kami memohon pertolongan kuasa roh-Mu dalam rangkaian dengan perenungan akan firman-Mu, sehingga kami menemukan inspirasi dan motivasi dalam melanjutkan kerja-kerja pelayanan kesehatan kini dan ke depan. Di dalam nama-Mu juga kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab sehubungan dengan tema perayaan ini, tetap teguh, jangan goyah dan giatlah, dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia yang merenungkan dan menyimpan itu di dalam hatinya. Terpujilah Kristus. Keluarga besar Pelkesi yang bersyukur dan diberkati Tuhan. Resiliensi merupakan kemampuan dasar yang ditaruh dalam diri ciptaannya oleh Tuhan, termasuk pada manusia. Kerja resiliensi ini makin optimal pada diri orang percaya, karena dampak spiritualnya seperti pedang bermata dua. Tidak hanya pada bagaimana menghadapi sebuah realita pahit sekalipun, melainkan dapat menjadi fondasi bangunan ekspektasi di masa depan. Belajar dari kehidupan orang percaya. Jemaat Korintus sedang berada dalam ketegangan, melepaskan kerja-kerja iman yang telah mereka hidupi dengan lingkungan nyata mereka, dan karena itu melepaskan pengharapan ataukah tetap dan mengerjakan kerja-kerja itu dan tetap dalam pengharapan itu sendiri. Nasihat Rasul Paulus di akhir penjelasannya sangat imperatif, repetitif, sangat tegas. Mari kita baca bacaan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jemaat Korintus dari bacaan ini harus menghadapi realitas hidup, keadaan, pahit atau berat sekalipun, dengan tetap hidup sesuai panggilan kemuridan. Nasihat imperatif yang repetitif. Perhatikan kata-kata ini. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Suatu kerja yang memanusiakan dan menghadirkan shalom di lingkungan kehidupan real mereka. Artinya apa? Artinya, mereka harus menghadapi realitas yang ada di depan mata mereka, yang menantang sekalipun. Jemaat diminta untuk tidak menyerah. Dan karena itu, perbuatan-perbuatan baik mereka jangan stuck, jangan berhenti, melainkan harus mampu mereka melakukan refleksi internal dari dalam diri mereka, maupun berinovasi dan berkreasi dalam hal-hal metodologis untuk lingkup eksternal. Bangunan spiritualitas yang bertumbuh dari kekinian karena mereka memiliki pengharapan keakanan bahwa tidak sia-sia iman mereka. Mereka akan mengalami kebangkitan tubuh seperti Yesus. Itu yang menguatkan mereka. Persekutuan Pelkesi yang dikasihi Tuhan. Pandemi COVID-19 telah memaksa manusia, termasuk gereja, untuk melakukan refleksi internal dan pemaknaan
hal eksistensi kehadirannya di bumi ini. Internal, tapi juga sekaligus melakukan adaptasi, bersikap adaptif, metodologis, dengan komunikasi dan relasi yang non-fisik dari ruang yang disiapkan oleh teknologi untuk komunikasi eksternal dan relasi eksternal. Untuk organisasi harus dikerjakan dari manajemen on-site ke online, demikian seterusnya. Pelkesi sebagai organisasi kesehatan yang berbasis kemuridan Kristus sesuai maksud dan tujuan pembentukannya, telah secara cepat dan tepat melakukan adaptasi terhadap keadaan terupdate dengan melakukan evaluasi dan revisi Renstra 2019-2023 dan metodologi komunikasi relasional yang mengcombine antara online dan on-site, direct, indirect, fisik, dan maya. Sekalipun demikian, oleh karena kita masih belum tahu hal-hal apa lagi dari keadaan pandemi COVID-19 yang dapat memaksa manusia, memaksa gereja, pelkesi di hari-hari mendatang, maka nasihat imperatif Paulus yang dijadikan tema perayaan pelkesi tahun ini, tetap teguh, jangan goyah, giatlah, patut memandu kita untuk terus membangun soliditas internal organisasi dan memberi spirit dalam giat kerja-kerja kemanusiaan yang holistik. Inovasi dan kreasi adalah bagian dari usaha resiliensi orang percaya. Bahkan solusi terbaik jika kita belajar dari sejarah gereja yang pada akhirnya tetap keluar sebagai pemenang dari segala situasi yang menghimpit keadaan dan kehidupan orang percaya. Giatlah, oleh karena kita memiliki pengharapan pada kuasa Kristus yang mengendalikan dan menyempurnakan sejarah. Tetaplah miliki spirit bahwa segala bentuk upaya resiliensi pelkesi akan selalu berimplikasi kekinian maupun keakanan. Pengharapan bersama Kristus secara abadi, dan di bumi ini pengharapan itu tidak sia-sia. Usaha dan upaya evaluasi maupun revisi Renstra serta mobile digitalized sistem organisasi pasti tidak akan sia-sia untuk umur panjangnya pelkesi. Kristus tetap menjadi pandu perjalanan bersama sekaligus menjadi tujuan akhir dari kerja-kerja bersama kita dalam lingkup pelkesi. Amin.